Shalom, Godly Family. Yuk kita nikmati teh hangat, teduhkan hati, hadirkan semangat. Firman Tuhan terambil dari Lukas pasal 9 ayat 57 sampai 62. Saya akan bacakan ayat 57 sampai 62 bagi saudara-saudara sekalian. LAI memberikan judul Hal Mengikut Yesus. Demikianlah firman Tuhan. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Lalu ia berkata kepada seorang lain, "Ikutlah aku." Tetapi orang itu berkata, "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Dan seorang lain lagi berkata, "Aku akan mengikut engkau, Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku." Tetapi Yesus berkata, "Setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah." Sebenarnya jauh bacaan firman Tuhan, berbahagialah bagi kita yang membaca, merenungkan, terlebih yang melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Saudara-saudara, papa saya adalah seorang petani. Ya, petani yang memperkerjakan petani-petani lain, mandor lah. Sewaktu masih kecil, beberapa kali papa saya mengajak saya ke sawah untuk melihat-lihat petani-petani yang sedang bekerja. Mungkin beberapa dari saudara juga pernah melihat petani bekerja di sawah. Kalau kita perhatikan, petani tidak mungkin membajak sawah dengan menghadap ke belakang. Petani pasti menghadap ke depan ketika membajak sawah supaya tidak nabrak. Jangankan menghadap, petani tidak boleh menoleh ke belakang. Menoleh, sedikit menghadap pun tidak boleh, supaya tidak nabrak. Kurang lebih, gambaran tersebut yang ingin ditekankan oleh Yesus. Setiap orang yang membajak, yang artinya menjadi semakin serupa Kristus, tidak dapat menoleh ke belakang. Dosa-dosa dan pelanggaran-pelanggaran kita yang di belakang sudah diselesaikan oleh Kristus. Jangan sampai kita terus menoleh ke belakang dengan terus-menerus berdosa dan melanggar. Sebaliknya, kita seharusnya fokus memandang ke depan, yaitu memandang Kristus, yang artinya terus-menerus belajar semakin serupa dengan Dia. Apakah kita mau untuk tidak menoleh ke belakang dan fokus memandang ke depan? Saudara-saudara, fokus memandang ke depan yang artinya menjadi semakin serupa Kristus sudah menjadi perintah sejak perjanjian lama. Bangsa Israel yang dibebaskan oleh Allah dari Mesir diperintahkan untuk fokus memandang ke depan, memandang Allah. Namun, mereka gagal karena masih menoleh ke belakang, ke Mesir. Alkitab mencatat bangsa Israel bersungut-sungut selama perjalanan keluar dari Mesir. Allah sudah menyelamatkan mereka, tetapi mereka tidak mensyukurinya. Memang tidak mudah untuk memandang kepada Allah saja dan Dia saja, bukan? Apakah kita juga mengakuinya? Jangan sampai kita itu sama seperti bangsa Israel, yang lebih senang diperbudak daripada dibebaskan. Kalau mereka diperbudak oleh Mesir, kita diperbudak oleh dosa dan pelanggaran. Yesus sekali lagi menyapa kita dengan mengingatkan untuk fokus memandang ke depan, yaitu memandang Kristus, yang artinya menjadi semakin serupa dengan Dia. Apakah kita mau? Setiap orang yang siap untuk membajak, tetapi menoleh ke belakang, tidak layak untuk kerajaan Allah, kata Yesus. Kiranya Roh Kudus menolong kita sekalian untuk tidak menoleh ke belakang, tidak terus-menerus diperbudak oleh dosa dan pelanggaran. Sebaliknya, kita seharusnya fokus memandang ke depan, yaitu memandang Kristus, yang artinya terus-menerus menjadi semakin serupa dengan Dia, memberitakan Dia melalui kehidupan kita,
sehari-hari. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu sekali lagi yang mengingatkan kami bahwa fokus kami adalah Kristus yang di depan kami, bukan dosa dan pelanggaran yang di belakang kami. Ajar kami untuk bisa mengikut Kristus, mengikuti segala yang Dia lakukan ketika di dunia ini, belajar tunduk dengan tuntunan Roh Kudus dalam terang. Tolong kami yang lemah, yang terbatas ini, yang percaya anugerah-Mu cukup bagi kami. Ini doa kami, Tuhan yang mendengarnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan naikkan syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati.